Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa mengikuti kegiatan PJJ yang biasa kita lakukan setiap hari, dan semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa membawa keberkahan kita, dan kita semua mendapatkan manfaat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kita bisa mengambil hikmah, bisa mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan keberkahan kita dalam mengikuti PJJ, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk peserta didik siswa dan siswi SMA Negeri 1 Batangan, marilah kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap memakai masker meskipun di rumah ataupun pada saat keluar rumah, ya. Jangan sampai berkerumun dan selalu mencuci tangan dengan pakai sabun agar kita semua terhindar dari virus COVID-19, dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang perawatan jenazah, yaitu diantaranya kaidah kaidannya yaitu takziah dan ziarah kubur, perawatan jenazah yang meliputi tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyalatkan jenazah, dan juga menguburkan jenazah. Nah, untuk video tutorial tentang cara memandikan mayat, memandikan, ya, mengkafani, dan cara menyalatkan nanti akan Pak share di pertemuan yang akan datang. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari dulu. Oke. Yang pertama yaitu tentang takziah dan ziarah kubur. Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia, ya. Berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan agar bersabar dan tidak berkeluh kesah dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga, serta untuk mendoakan jenazah agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari bertakziah, yaitu niat utama kita adalah untuk menghibur, ya, menghibur orang yang telah ditinggalkan. Nah, untuk hukumnya sendiri yaitu sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusnya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah, paling tidak ikut menyolatkan dan ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, ya. Itu dari takziah. Nah, yang memandikan atau mengkafani jenazah biasanya keluarga dekat dan dibantu oleh orang yang mengetahui tentang cara mengurusi jenazah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan juga Muslim. Nah, ini nanti kalian bisa belajar sendiri agar kita lebih cepat membahas materinya. Next. Yang selanjutnya itu tentang adab bertakziah. Takziah hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harus dengan niat yang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat, bersikap dan bertingkah laku yang baik, berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mendoakan jenazah yang paling baik ialah dengan jalan menyalatkan jenazah tersebut. Hendaknya memberi nasihat kepada keluarga jenazah agar bersabar, ya, dihibur biar sabar, ya, lalu bertawakal dan menjaga iman, memberikan bantuan seperlunya atau semampunya, mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah, ya. Ini apabila tujuannya mengingatkan apabila jenazah atau orang yang meninggal itu
masih mempunyai hutang, maka orang yang masih hidup atau keluarnya itu adalah mempunyai kewajiban untuk membayar hutang si jenazah tersebut. Jadi kita harus mengingatkan, kita yang masih hidup itu harus mengingatkan ya. Lalu ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, berziarahlah kamu ke kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan engkau kepada kematian. Jadi tujuannya ziarah kubur itu adalah tidak lain agar kita mengingat kematian ya. Jangan sampai kita semua ketika berziarah ke kubur, apalagi ke makam wali, kita mempunyai niat kita berdoa dan meminta kepada makam tersebut. Itu salah ya. Yang benar, kalau kita mau berdoa dan meminta itu tetap hanya kepada Allah. Jangan diniatkan kepada tempat yang kita ziarahi ya. Itu tentang ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur, adab ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berpakaian sopan dan menutup aurat, hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di alam kuburnya. Tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas makam, tidak boleh meludah, kencing, dan buang sampah di atas makam. Tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Nah, ini maksudnya. Jika kita mau meminta, jangan sampai kepada penghuni kubur, tidak lain yaitu hanya kepada Allah ya. Oke. Nah, sekarang perawatan jenazah. Perawatan jenazah adalah mengurus jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Nah, hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara-cara tersebut adalah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya, mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Jadi, seorang muslim jika tidak ada yang mau mengurus jenazah, ya, itu berdosa. Ya, karena hukumnya fardu kifayah. Nah, cara perawatan jenazah yang pertama yaitu memandikan. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu mandikanlah dia jenazah dengan air serta daun bidara atau sabun, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas. Yang kedua, mengkafani, hadis Nabi. Ya, juga janganlah kamu berlebihan untuk kafan karena sesungguhnya kafan itu akan hancur sesungguhnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ali bin Abi Thalib. Ya, nanti kamu bisa baca sendiri di PPT yang kemarin Pak share. Yang ketiga, menyolatkan. Salatkanlah jenazah-jenazah kalian, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu menguburkannya. Hendaklah kamu segerakan menguburkan jenazah karena jika orang soleh maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan jika ia bukan orang soleh supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Jadi menguburkannya itu kalau bisa secepatnya, jangan sampai ditunda-tunda. Nah, perawatan jenazah yang pertama memandikan. Syarat-syaratnya jenazah wajib dimandikan. Yang pertama adalah jenazah itu orang Islam. Didapati tubuhnya walaupun sedikit, maksudnya itu dimandikan, dikenakan tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid, ya. Kalau mati syahid itu boleh tidak dimandikan. Nah, contoh orang yang mati syahid itu yang gimana? Ketika mereka meninggal di medan perang, ketika membela agama Islam atau fi sabilillah, berperang di jalan Allah, maka orang tersebut itu boleh tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaian perangnya itu. Ya, misalkan. Catatan dalam memandikan jenazah, yang memandikan jenazah harus jenis, kecuali suami boleh memandikan istri atau sebaliknya atau mahramnya. Jadi kalau bisa yang memandikan jenazah itu yang sejenis. Suami istri boleh, ya. Ataupun mahramnya, keluarganya. Next. Nah,
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memandikan jenazah itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Ya, nanti tolong dibaca sendiri, dipelajari. Next, tata cara memandikan mayat. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang atau bantalan. Ya. Bisa juga ditaruh di atas meja juga bisa, atau mungkin di pangku, di pangku keluarganya juga bisa, tergantung. Kecuali kalau si mayat tersebut mempunyai penyakit yang menular, maka boleh diletakkan di atas meja atau tidak di pangku. Jenazah dimandikan di tempat tertutup. Jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat. Setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Ya, jadi semua dibersihkan, najis, kotoran semuanya dibersihkan. Sesudah itu, dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulut jenazah. Jadi semua lubang itu dibersihkan. Agar apa? Kotorannya keluar semua. Ya, pokoknya harus bersih. Nah, cara memandikan mayat setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya, dibersihkan lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi seluruh tubuh jenazah dari rambut, kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Jadi dahulukan yang sebelah kanan daripada yang kiri. Juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. Ini sunahnya sampai 3 sampai 5 kali. Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukan atau disucikan sebagaimana wudhu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk setelah memandikan jenazah. Jadi setelah selesai dimandikan itu diwudukan. Ya, oke. Nah, perawatan jenazah yang selanjutnya yaitu mengkafani. Maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Ya, fardu kifayah wajib. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Yang ini diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana seperti sabda Rasulullah SAW. Next. Ya, ini hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal itu harus dikafani. Ya, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Ya, pokoknya janganlah kamu berlebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Ya, yang sederhana saja. Next. Cara ketentuan mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar ya, kain kafan, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ya, jadi perbedaan antara jenazah laki-laki dan perempuan, kain kafannya itu berbeda ya. Kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5 lapis. Next. Cara atau ketentuan mengkafani jenazah. Cara memakaikan kain kafan yaitu mula-mula hambarkan selebar tikar di atas lantai, lalu batangkan 4 utas kali di atas tali di atasnya, kira-kira letaknya di tempat kepala, tangan, lutut, dan mata kaki jenazah yang hendak dikafani. Lalu hambarkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan, ya. Dan setiap helainya diberi harum-haruman, ya. Jadi setelah dihambarkan lalu dikasih harum-haruman minyak, ya. Jenazah hendaknya diolesi kapur barus, ini bukan harus ya, kapur barus halus, kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan. Ini tujuannya apa? Agar tetap wangi, ya, dan awet. Nah, itu tujuannya. Next. Nah, cara ketentuan mengkafani jenazah. Ya. Cara memakaikan kain kafan, ya, dan mengkafani ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan selanjutnya. Ya, terima kasih sebelumnya.
Karena durasinya ini sangat cepat, jadi kita selesaikan di sini dulu. Nanti akan kita lanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.